A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Pesugihan Ular. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru saja Hendri alami beberapa hari berturut-turut. Hendri ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat Hendri tinggal. Rumah yang Hendri tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini tempat yang membuat rumah itu sempat kosong beberapa waktu. Dan hal ini juga yang membuat harga sewa rumah itu cukup murah. Kondisi rumah saat Hendri memasuki juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan. Dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu membersihkan rumah, Hendri sempat menemukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut Hendri gebuk sampai mati, dan Hendri buang di belakang rumah. Jalan menuju ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan sisi kiri kanannya jalan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah, ada satu pohon beringin yang cukup besar. Dan di sekitar pohon tersebut kadang ada saja kembang yang Hendri sendiri tidak mengetahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang melakoni pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Hendri ngobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Mardi. Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh tiba-tiba duduk di samping Hendri lalu bertanya, Ada Hendri. Gimana Hendri jualan sayur? Udah banyak pelanggan? Gak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup makan dan minum. Sabar Hendri, namanya baru mulai jualan ya begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Hendri mau nggak agar jualannya laris manis? Jelas mau dong Pak. Hendri iri Pak dengan si Munti yang jualan sayurnya selalu habis terjual. Gampang itu Hendri, asal kamu mau ikuti saran Mbah dan ritual Mbah. Ritual gimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual Mbah? Gini Hendri, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya. Cuma Mbah dan kamu yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat kamu karena setiap sayuran kamu jarang laku. Mbah cuman membantu. Emang caranya gimana Mbah? Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Hendri, pesugihan. Nanti kita melakukan ritual pesugihan di bawah pohon beringin. Di samping rumah kamu itu udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya lancar. Pohon beringin yang ada di samping rumahku? Beneran Mbah? Tuh pohon ada pesugihannya? Betul Hendri. Sudah lama Nyi Mahmud menghuni pohon tersebut. Nyi Mahmud dulu seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini. Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan. Syarat pesugihannya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja. Dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita. Layaknya wanita yang bisa kita lihat. Kalau syaratnya seperti itu saya tidak mau, karena melanggar ajaran agama Mbah. Ya itu terserah kamu saja. Mbah cuma membantu kalau kamu mau. Jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah aja, biar Mbah bantu. Setelah Hendri menolak ajakan Mbak Ahmad, Hendri melihat wajah Mbak Ahmad memerah seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam. Kalau begitu saya izin pamit dulu Mbah. Oh silahkan, ujar Pak Ahmad sembari melirik Hendri dengan senyum sinisnya. Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, Hendri kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumah. Hendri begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu. Hendri melihat seekor ular kobra yang menatap Hendri dengan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut, terlihat bekas luka yang cukup besar.
Hendry teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendry pukul, dan ular kobra tersebut Hendry pukul tepat pada bagian punggung. Hendry perhatikan kembali. Ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus di pundak Hendry, dan kembali Hendry merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Hendry mencoba berpikir logis. Mungkin karena sore jadi angin berhembus agak kencang. Udahlah, mending pulang, udah sore juga. Pada saat pulang ke rumah, Hendry kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin. Loh kok pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, padahal dedaunan di sekitarnya tidak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut. Hendry bergidik dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah. Suara angin kencang sampai pintu belakang rumah. Apalagi sini kok jadi horor gini? Batinnya kesal. Karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah, Hendry mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin tersebut. Apa itu ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pucuk pohon beringin? Gumamnya sambil bergidik ngeri menyaksikan keanehan di depan matanya. Tak mau ambil pusing, Hendry masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah agar Hendry aman dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu. Sekitar 1 jam Hendry di rumah, dan saat Hendry sedang asik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketuk pintu. Terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Lah, siapa malam-malam bertamu? Datang dari pintu belakang lagi, gerutunya dalam hati. Hendry pergi ke belakang rumah untuk melihat siapa garangan yang mengetuk pintu jam 10 malam begini. Mbak Ahmad. Ternyata Mbak Ahmad yang datang bertamu. Mbah Ahmad yang sudah cukup sepuh dengan rambut serta janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam. Terlihat menyeramkan malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam begini? Susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Hendry ngeganggu apa Mbah? Sehari ini hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan menebang beberapa cabang pohon beringin. Ya itu masalahnya. Penghuni pohon itu terganggu. Rumahnya dirusak. Nyi Mahmud Marandri. Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang, kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci itu di dekat tempat tidurmu. Baik Mbah, akan saya lakukan sesuai dengan arahan Mbah. Setelah memberikan saran apa yang seharusnya Hendry lakukan, Mbah Ahmad pun pulang. Namun sebelum pulang, Hendry melirik ke arah Mbah Ahmad. Dan hal yang aneh adalah Mbah Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauh dari rumah Hendry. Hendry lakukan saran Mbah Ahmad. Semua pintu dan jendela Hendry kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar Hendry nyalakan. Dan kebetulan malam itu sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya. Tepat pukul jam 12 malam. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Jantung Hendry berdebar kencang, tanda ia cukup ketakutan malam ini. Dengan was-was ia merapalkan doa sebisanya. Trek. Lampu tiba-tiba mati. Ada apa lagi ini? Lagi horor begini kok pakai mati lampu segala? Kesalnya dalam hati. Hendry berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut juga karena meteran listrik berada di luar samping rumah. Itu artinya Hendry akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Hendry tarik napas panjang dan mengumpulkan segala keberanian untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik. Dengan rasa takut dan lutut yang bergetar, Hendry melangkah keluar rumah.
Suara pintu terbuka dan Hendri melangkah ke samping rumah. Hendri mengecek meteran. Cekrek, cekrek. Ia pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tetap tidak menyala. Duh, mati aku. Inilah akhir hidupku, bisiknya dalam hati. Kembali lagi suara cekikikan terdengar jelas dari arah pohon beringin. Tiba-tiba angin berembus cukup kencang. Hendri beranikan diri untuk melirik ke arah pohon beringin. Dek. Ia melihat ada kain berwarna putih melayang-layang di dahan pohon beringin, dan terlihat seperti wajah seorang wanita menatap tajam ke arahnya. Prak, prak. Hendri loncat dari atas kursi yang Hendri gunakan untuk meraih meteran listrik. Hendri lari dan masuk ke rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Hendri melewati malam itu. Dengan badan gemetar dan tarikan napas panjang, Hendri mencoba melawan rasa takut itu. Sedikit cara untuk menenangkan diri. Ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya untuk mempersempit ruang agar semakin menenangkan diri sendiri. Sambil memainkan handphone dan berharap mata Hendri mengantuk dan segera tertidur. Hendri berharap malam ini cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Bunyi gesekan kaca jendela terdengar sayup-sayup di telinga Hendri. Bunyi gesekan seperti cakaran pada kaca jendela semakin terdengar dengan jelas. Apalagi ini, kok nggak berhenti sih? Hendri mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk tidur. Ia tutup mata walaupun masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Bangun, Mas. Bisik suara perempuan membangunkan Hendri dari tidurnya. Apaan sih, baru juga tidur udah dibangunkan. Bentar, ngantuk banget ini. Bisiknya pelan karena masih benar-benar mengantuk. Bangun bentar aja, Mas. Mas gak mau lihat aku? Balas wanita tersebut. Udah tidur aja lagi, nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk. Balas Hendri sambil memutar badannya ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya daster begini deh, tanya Hendri sambil mengucek kedua matanya. Neng Mirna. Bangun, Mas. Bangun. Jawab wanita tersebut. Neng Mirna adalah istri Hendri yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu. Saat kesadarannya sudah penuh, Hendri terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kamu siapa? Tanyanya dengan cemas. Makasih udah membersihkan rumah dan pekaranganku, Mas. Sekarang rumahku bersih dan pekaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri. Rumah yang mana? Hari ini aku gak bersihin rumah siapapun. Aku cuma bersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon beringin agar tidak terlihat angker, jawab Hendri untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang. Itu rumahku, Mas. Udah belasan tahun aku tinggal di sana, jawab wanita itu. Lalu namamu siapa? Tanyanya penuh harap. Nyi Mahmud. Akulah Nyi Mahmud. Jawab sosok wanita tersebut sambil tertawa cekikikan. Mas, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan pekaranganku, aku kasih Mas selendang putih ini. Bahwa kalau pergi berjualan, jualan Mas akan laku, kata wanita tersebut dan perlahan-lahan pergi menghilang. Tak berselang lama,
suara ketukan pintu depan rumah terdengar dengan jelas. Mas, buka mas. Teriakan seorang dari pintu depan. Ah, ada apa lagi nih? Ternyata udah pagi. Hendri segera membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri Hendri. Setelah Hendri membukakan pintu, Hendri langsung ke kamar mandi untuk cuci muka, lalu panasin motor. Saat Hendri mau manasin motor, Hendri lihat di kursi tempat duduk ada selendang warna putih. Tiba-tiba Hendri teringat dengan kejadian tadi malam. Ia bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar, dan akan Hendri bawa untuk berjualan sayur di kelilingan kompleks. Hendri nyalakan motor, Hendri dan pergi ke pasar induk. Sampai di pasar induk lalu Hendri pilihlah sayur-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu komplek. Berbagai macam sayur sudah ia beli. Selendang putih Hendri gunakan sebagai syal dan berharap memberikan tuah bagi Hendri. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi, lalu ia segera meluncur ke komplek perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil teriak, "Sayur, sayur, sayur bu!" Para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah Hendri. "Wah, tumben ini langsung ramai pada mau belanja," bisik Hendri dalam hati sembari mengelus-ngelus selendang putih. "Mas Hendri, sayurannya segar-segar ya? Enak ini dibuat sayur asam," celetuk Bu Mina sambil memilih beberapa sayur. Tak seperti biasanya, sayur Hendri langsung ludes terjual. Hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam berjualan di komplek perumahan Gria Permata. Ah, lumayanlah pendapatan hari ini. Sayuran ludes terjual, uang lumayan dapat 750.000. Mendinglah, ujarnya dalam hati sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahoni. Hendri ambil selendang putih yang tadinya Hendri letakkan di keranjang tempat sayur mayur. Lalu Hendri amati dengan seksama. Cukup terkejut, Hendri perhatikan terdapat motif kulit ular kobra pada selendang putih tersebut. Persis seperti ular kobra yang Hendri lihat di sekitar pohon beringin. Hendri simpan kembali selendang putih di dalam jok motor Hendri agar tidak kotor dan tidak dilihat orang lain. Mas Hendri, tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling komplek dan sayuran masih banyak, celetuk Mas Budi sambil menepuk pundaknya. "Walah, Mas Budi ngagetin aja, Mas. Iya, ini tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini, sekalian belanja sayur mereka," balas Hendri sambil duduk santai menghisap sebatang rokok. "Sayuran Mas Budi juga udah habis itu. Cepet juga ya, Mas?" tanyanya ke Mas Budi. "Seperti biasa lah mas. Mas Hendri sendiri juga sayurannya laris manis." "Alhamdulillah mas," jawab Hendri. "Wah, rahasianya apa tuh mas? Pasti Mas Budi jagoan nih pilih sayuran yang segar-segar ya?" tebak Mas Budi sembari melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Hendri. "Ah, enggak mas, biasa. Ini nih selendang yang aku pakai, pemberian dari Mbak Ahmad. Kalau Mas Budi mau bisa tanya ke Mbak Ahmad," jawab Hendri memberikan penjelasan. "Lah, yang benar mas. Masa selendang begitu bisa bikin jualan laris manis mas?" "Penglaris mas, penglaris," bisiknya pelan ke Mas Budi. "Ini aku kasih tahu karena kasihan lihat mas. Soalnya udah cukup lama jualan di sini dan jualan mas jarang laku." "Wah, begitu ya mas. Boleh saya lihat selendangnya mas?" "Ini lihat aja mas." "Oh, oke deh mas. Nanti aku tanya-tanya ke Mbak Ahmad." "Ya udah mas, aku lanjut pulang dulu ya." "Oke mas, hati-hati di jalan." Setelah sampai rumah, ia lanjutkan dengan membersihkan rumah agar rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah, tiba-tiba Hendri mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. "Waduh, apalagi ini?" Hendri terkejut. Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar.
Hendri perhatikan ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang Hendri temukan di pohon beringin. Tak mau ambil pusing, setelah urusan rumah sudah beres, Hendri berencana menemui Mbak Ahmad. Suara ketukan pintu di rumah Mbak Ahmad. Hendri lalu menemui Mbak Ahmad yang sedang duduk santai. Mbak Ahmad. Setelah duduk di hadapan Mbak Ahmad, Mbah Ahmad berkata, Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud. Dan kamu juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa. Caranya gimana, Mbah? Tubuhmu harus kau persembahkan untuk Nyi Mahmud. Hendri heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbah Ahmad. Saat mau bertanya, Sudah sana pulang, jalankan apa yang tadi Mbah katakan. Buru-buru Mbah Ahmad masuk ke rumah. Mbah, teriakku dari luar. Namun tidak ada sautan dari Mbah Ahmad. Hendri pun pulang dengan 1000 tanya. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Semburat awan kuning kemerahan terlihat jelas di ufuk barat. Tiba-tiba hembus angin datang. Merinding seakan-akan ada yang lewat dan tercium aroma bunga mawar merah. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah pohon beringin. Karena penasaran, Hendri coba berjalan ke arah pohon beringin mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pohon beringin, Hendri melihat lagi seekor ular kobra yang masuk ke celah-celah pohon beringin. Selang beberapa saat, terdengar suara cekikikan dari pohon beringin. Suara cekikikan seperti suara kuntilanak membuat Hendri semakin takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya dari malam sebelumnya. Hendri mengasih kode ke istrinya. Ya maklumlah, kan ini malam Jumat Kliwon. Malam yang terkenal cukup angker, jawab istriku. Dek, jantungku berdegup kencang teringat akan perkataan Mbak Ahmad akan datangnya anak ular kobra. Suara ketukan pintu belakang terdengar samar-samar. Bang, liatin bang, ada yang ketuk pintu. Siapa ya malam-malam begini? Gerutu Hendri sambil membalik badannya ke arah tembok kamar. Hendri pun beranjak menuju pintu belakang untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. Siapa di luar? Halo? Siapa? Teriaknya pelan sambil membuka pintu dan melihat ke kanan dan ke kiri. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Tiba-tiba pandangan Hendri tertuju ke arah pohon beringin. Dek, sesosok wanita berpakaian putih terlihat melayang di dahan pohon beringin tersebut. Tatapan mata wanita tersebut terlihat dingin ke arah Hendri. Hendri tarik napas menenangkan diri. Hendri tutup pintu dan segera berlari kecil menuju kamar untuk tidur, daripada malam ini digangguin sosok wanita penghuni pohon beringin. Serak, serak, serak. Suara goresan kaca jendela kamar kosong di dekat dapur terdengar cukup jelas. Ah, siapa lagi nih yang gangguin malam-malam? Gerutunya dalam hati sambil melangkah menuju kamar tersebut. Kamu siapa? Kamu siapa? Tanya Hendri terbata-bata dengan lutut yang gemeteran. Nyi Mahmud, aku Nyi Mahmud, penghuni pohon beringin, bisik wanita tersebut. Nyi Mahmud yang ngasih selendang putih. Betul, akulah Nyi Mahmud, empunya selendang putih, jawab Nyi Mahmud. Makasih Nyi, jualanku hari ini habis. Laris manis akibat memakai selendang putih pemberian Nyi, ucapku sebagai tanda terima kasih.
Hehehehe, selendang. Bertuah tapi aku butuh darimu malam ini. Ucap Nyi Mahmud. Butuh diriku, Nyi? Apa yang harus kuberikan untuk Nyi? Tanya Hendri penuh kebenaran. Tubuhmu, Mas. Puaskan birahiku malam ini. Goda Nyi Mahmud dengan genit. Tiba-tiba Nyi Mahmud tampil bagaikan wanita seksi dengan pakaian yang serba putih yang menunjukkan lekuk tubuh Nyi Mahmud. Nyi Mahmud terlihat begitu cantik dan anggun. Malam itu Nyi Mahmud meminta Hendri untuk melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. Karena Nyi Mahmud terlihat sangat cantik dan terlihat sangat seperti nyata manusia biasa, Hendri menyanggupi permintaan Nyi Mahmud. Singkat cerita, Hendri terbangun dengan bunyi lonceng gereja terdengar cukup nyaring. Hendri terbangun dan melihat istri Hendri udah bangun duluan. Hendri cari-cari istri Hendri dan ternyata istri Hendri sedang memasak di dapur. Selesai makan dan mandi, Hendri kembali lagi pergi jualan sayur ke komplek Geria Permata. Hendri tidak lupa membawa selendang putri yang diberikan oleh Nyi Mahmud. Sayur, teriak Hendri sambil keliling komplek. Lalu Hendri parkirkan motornya di bawah pohon mahoni sambil menunggu pembeli. Tidak beberapa lama rombongan ibu-ibu mengerubungi jualan Hendri. Sudah 2 jam menunggu sampai akhirnya semua sayur Hendri ludes terjual. Setelah jualan, Hendri pun pulang ke rumah. Nek Mirna, Nek, teriaknya. Udah pulang, Mas. Makan dulu, Mas. Makanan udah tersedia di meja makan. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara teriakan istri Hendri dari belakang rumah. Mas, sini Mas, buruan. Ada apa, Neng? Ada apa? Jawabnya sambil bergegas ke belakang rumah. Ular, Mas. Ada ular di samping kandang ayam. Teriak istri Hendri ketakutan. Benar di dekat kandang ayam ada seekor anak ular yang masih berukuran kecil. Setelah Hendri amati, ternyata anak ular tersebut adalah anak ular kobra. Hendri jadi teringat dengan kejadian tadi malam. Di dalam mimpi Hendri melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Hendri juga kembali teringat dengan kemunculan anak ular kobra di belakang rumah Mbah Ahmad. Ada apa ini? Hendri masih bingung untuk menghubungkan cerita ini semuanya. Mas, pukul aja ularnya, Mas. Nanti kalau udah besar akan berbahaya, Mas. Pinta istrinya. Jangan, Neng, biarin aja. Ular juga makhluk hidup sama kayak kita manusia, sangga Hendri. Tiba-tiba Hendri merasa iba melihat anak ular kobra tersebut. Seakan-akan ada hubungan emosional antara Hendri dengan anak ular kobra tersebut. Hendri tangkap anak ular kobra tersebut dan Hendri masukin ke dalam kandang. Istri Hendri merasa heran, kenapa Hendri malah memelihara anak ular berbisa tersebut. Pandangan Hendri menerawang ke arah pohon beringin yang terlihat bergoyang ke kanan dan ke kiri. Namun pohon di sekitarnya diam tak bergerak. Ada apa ini dengan anak ular kobra? Jangan-jangan ular ini jelmaan Nyi Mahmud? 1000 pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Hendri. Singkat cerita, Hendri berjualan seperti biasanya. Mas Budi, gimana jualannya, Mas? Tanya Hendri ke Mas Budi pada waktu bertemu dengannya di warung Bu Mardi. Akhir-akhir ini jualanku kok gak seperti biasanya ya. Biasanya selalu ludes terjual, Mas. Kali ini nyisa cukup banyak, Mas. Kalau jualan Mas gimana? Jawab sekaligus tanya Mas Budi kepadaku. Jualanku laris manis, Mas. Bahkan sekarang aku nambahin jualan, Mas, jadi penuh 2 karung. Biasanya 2 karung cuma terisi setengah. Itu juga kadang masih kurang banyak, Mas. Jawabnya. Beruntung kamu, Mas. Ini juga aku mau berencana nanyain ke Mbak Ahmad. Tapi Mbak Ahmad kok jarang kelihatan akhir-akhir ini ya. Iya, biasanya sore pagi kelihatan ngopi di sini, Mas. Mungkin lagi sakit, Mas.
Kayaknya iya mas, lagi sakit. Apa kita lihat ke rumahnya aja ya? Siapa tahu di rumah lagi sakit. Akhirnya mereka pun beranjak ke rumah Mbah Ahmad. Rumahnya berjarak sekitar 400 meter dari rumah Hendri. Dan rumahnya sendiri, tidak ada tetangganya. Mbah Ahmad, Mbah, ini Hendri dan Bude. Teriak Mas Budi dari pintu depan. Tak terdengar jawaban dari Mbah Ahmad. Dan juga tidak terdengar ada aktivitas di rumah tersebut. Hendri dan Mas Budi mencoba masuk dengan sedikit mendorong pintu depan. Ternyata rumah tersebut tidak terkunci. Dri, kok Mbah Ahmad gak ada ya? Lagian nih bau busuk makin menyengat aja. Kayak bau bangke gitu, Dri. Bisik Mas Budi. Bentar mas, itu di dapur kok ada yang tergeletak. Kata Hendri sambil memanggil Mas Budi dengan lambaian tangannya. Sini mas, ajaknya. Shh, awas, ada ular kobra. Wah, gede banget ular kobranya mas. Hati-hati mas, bahaya ini ular kobra. Kata Mas Budi ke Hendri. Mbah Ahmad, teriak Mas Budi. Mbah Ahmad terbujur kaku di dapur. Hendri goyang-goyang badan Mbah Ahmad namun tidak ada respon. Tiba-tiba seekor ular kobra melintas di sebelah mereka. Otomatis mereka menjauh dari tubuh Mbah Ahmad. Mas, kita lapor aja ke polsek, biar Pak Polisi yang menyelidiki. Aku yakin Mbah Ahmad udah meninggal. Badannya udah dingin, kaku dan sedikit berbau busuk. Betul Dri, kita lapor polisi aja. Akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, 10 orang personil polisi dan tentara disertai staf puskesmas datang ke rumah Mbah Ahmad. Mayat Mbah Ahmad dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Hendri dan Mas Budi juga diminta keterangan oleh Pak Polisi. Singkat cerita, Hendri merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Mbah Ahmad, ular kobra bukannya ular kobra tersebut adalah jelmaan Nyi Mahmud. Apa ada masalah atau Mbah Ahmad tidak lagi dibutuhkan Nyi Mahmud? Sejuta pertanyaan muncul di kepala Hendri. Sempat Hendri melamun. Tiba-tiba datang seorang kakek tua berjenggot duduk di sebelah Hendri. Dan Hendri bingung, heran kok Mbah Jenggot langsung mengenali dirinya. Saya ini teman lamanya Ahmad. Kami dulu sangat dekat. Kemudian Mbah Jenggot menjelaskan kisah hidup Mbah Ahmad. Ya, cerita ini bisa sangat panjang, tapi Mbah cerita intinya saja dengan kisah Mbah Ahmad. Lanjut Mbah Jenggot. Jadi ceritanya begini Nak Hendri. Mbah Ahmad tiba di desa ini sekitar tahun 1980. Sekitar 40 tahun yang lalu. Mbah dan Mbah Ahmad masih lajang pada saat itu. Kami berdua mengadu nasib dan bekerja di pabrik tahu yang ada di ujung komplek ini. Namanya karyawan pabrik kecil, ya hidup kami begitu-begitu saja. Akhirnya kami berpikir untuk buka usaha sendiri, yaitu jualan sayur keliling dari komplek ke komplek. Tidak begitu berhasil, jualan kami kalah dari para penjual sayur yang lebih dulu jualan di sini. Akhirnya kami memutuskan belajar ilmu mistis ke Nyi Mahmud. Sekitar 1 tahun kami belajar ilmu mistis berupa penglaris, pesugihan, pelet, gendam, santet, pengobatan sampai ilmu lainnya. Guru kami yang tidak lain adalah pemilik pertama rumah yang kamu tinggali saat ini. Nyi Mahmud memberikan selendang putih sebagai jimat penglaris kepada kami. Setelah itu, ilmu terasa cukup, kami kembali membuka usaha sendiri. Bermodalkan uang kiriman dari kampung hasil menjual tanah warisan leluhur. Kami membuka usaha di sini berupa warung makan. Warung makan sangat ramai dan kami mendapatkan banyak keuntungan yang cukup banyak. Bukan cuma warung makan, kami mulai membuka usaha bahan bangunan
toko kelontong, dan beberapa bidang usaha lainnya. Hubungan kami pun semakin dekat dengan Nyai Mahmud, terutama Mbak Ahmad. Pernah Mbak Ahmad cerita kalau dia mempunyai hubungan khusus dengan Nyai Mahmud, bahkan pernah tidur dengan Nyai Mahmud. Padahal waktu itu Nyai Mahmud sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Walaupun entah karena apa kedua anak Nyai Mahmud meninggal dunia saat memasuki usia remaja. Kabar perselingkuhan antara Mbak Ahmad dan Nyai Mahmud cukup tercium oleh penduduk sini, dan tentunya oleh suami Nyai Mahmud. Namun karena suami Nyai Mahmud tidak mempunyai bukti apapun akan perselingkuhan Mbak Ahmad dan Nyai Mahmud, Mas Suparja suami Nyai Mahmud pergi begitu saja. Kabar yang selanjutnya kami dapat, Suparja suami Nyai Mahmud meninggal digigit oleh ular kobra. Persis seperti kematian Mbak Ahmad ini. Mbak Ahmad lalu menikah dengan seorang wanita pendatang yang bekerja di salah satu bank di sini. Wanita tersebut sangatlah cantik. Sebelum menikah, Mbak Ahmad mendatangi Nyai Mahmud untuk menyampaikan niatnya. Pada awalnya, Nyai Mahmud tidak setuju. Namun melihat tekad Mbak Ahmad yang begitu mencintai Anissa, akhirnya Mbak Ahmad diizinkan menikahi Anissa. Pernikahan itu direstui oleh Nyai Mahmud dengan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Mbak Ahmad harus tidur dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyai Mahmud. Mbak Ahmad menyanggupi malah cukup bahagia, karena Mbak Ahmad juga mencintai Nyai Mahmud, begitu juga dengan Nyai Mahmud mencintai Mbak Ahmad. Mbak Ahmad dulunya ganteng, gagah, begitu juga dengan Nyai Mahmud cantik mempesona. Mungkin Hendri udah pernah melihat wajah dan kecantikan Nyai Mahmud, namun selang beberapa tahun menikah, istri Mbak Ahmad selalu keguguran dan keguguran. Mbak Ahmad mendatangi Nyai Mahmud dengan maksud ingin menghentikan dan tidak bisa dibatalkan. Mbak Ahmad cukup kesal dan tidak mau lagi melayani nafsu birahinya Nyai Mahmud setiap malam Jumat Kliwon. Jelas ini membuat marah Nyai Mahmud. Selang beberapa minggu, Anissa istrinya Mbak Ahmad meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis, Anissa meninggalkan karena gigitan ular kobra. Sejak saat itulah Mbak Ahmad kembali lagi ke Nyai Mahmud karena takut nyawa Mbak Ahmad juga akan melayang. Hampir setiap malam Jumat, Nyai Mahmud dan Mbak Ahmad bertemu untuk melampiaskan nafsu birahi masing-masing. Mbak Ahmad kaya dan Nyai Mahmud semakin cantik mempesona. Begitulah kisah perjalanan Nyai Mahmud dengan Mbak Ahmad. Pesugihan itu tetap berlanjut sampai umur yang menghentikan. Nyai Mahmud meninggal dunia dan konon dari cerita Mbak Ahmad, Nyai Mahmud bersemayam di pohon beringin di samping rumah kamu. Saat ini Mbak Ahmad meninggal di patok ular kobra. Menurut penglihatan Mbak Ahmad disingkirkan karena Nyai Mahmud sudah mendapatkan laki-laki yang akan memuaskan nafsu birahinya. Masih menjadi pertanyaan bagi Mbak, kira-kira siapa laki-laki yang menjadi pilihan Nyai Mahmud selendang putih? Ya, selendang putih adalah pemberian langsung Nyai Mahmud bagi laki-laki tersebut. Tutup bajenggot sambil menatap kosong ke arah pohon beringin di samping rumah Hendri. Kemudian Hendri berpikiran, mending hidup susah daripada menjadi tumbal Nyai Mahmud. Kemudian mereka berdua berencana ingin mengembalikan selendang putih dari Nyai Mahmud. Singkat cerita, malamnya mereka berdua mengembalikan selendang Nyai Mahmud. Dan mereka berdua menjalani hidup dengan normalnya orang seperti biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel Fakta Misteri. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.